Dari kemarin kita sudah membuat banyak video panduan tentang cara mining. Tapi ternyata masih banyak loh yang belum paham sebenarnya apa sih arti dari mining itu. Assalamualaikum Sobat Wiz TV. Oke, jadi dalam video ini saya akan menjawab seluruh pertanyaan yang bisa saya jawab dari kolom komentar dan WhatsApp saya ya. Oke, jadi dari banyaknya panduan mining yang kita bikin kemarin, ternyata banyak yang belum paham, bahkan nggak paham sama sekali sebenarnya mining itu apa sih. Oke, jadi mining itu sebenarnya banyak dan luas banget artinya. Dalam hal ini kita akan membahas tentang mining Bitcoin dan kawan-kawannya. Karena di sini kita nggak hanya mining Bitcoin aja ya. Sebagai contohnya, di sini saya akan menggunakan ilustrasi yang mudah dipahami. Karena kalau saya jelaskan menggunakan bahasa teknologinya, kalian pasti mumet dan harus banyak googling apa aja sih yang saya sebutkan di sini gitu ya. Oke, jadi mudahnya mining itu adalah sebuah pekerjaan di mana kita sebagai minernya ya yang membeli alat mining gitu. Ada yang pakai CPU, ada yang pakai unminer, ASIC, ada yang pakai VGA, ada yang pakai komputer harian gitu ya. Menggunakan alat tersebut untuk menjadi server. Nah, server ini yang digunakan oleh orang transaksi. Jadi misalkan orang tersebut membeli Bitcoin, nah itu akan diproses validasi menggunakan komputer kita atau alat mining kita. Setelah kita berhasil memverifikasi transaksi tersebut, kita akan mendapatkan pembayaran fee-nya atau profit share-nya. Nah, dari sanalah kita mendapatkan penghasilan. Terus kemudian fungsi dari alat mining kita ini untuk membuat koin-koin baru. Jadi kita akan menggunakan perhitungan algoritma matematika yang benar-benar susah banget gitu ya, harus pakai alat tersebut. Hingga ibaratnya itu digali itu ya, kalau misalnya kita mining beneran, mining emas atau apa, itu benar-benar digali gitu ya, digali terus sampai kita menemukan sebuah blok. Nah, blok ini yang isinya adalah reward dari koin-koin tersebut. Untuk mining itu ada bahasanya pool ya, jadi mining pool. Mining pool ini adalah kumpulan dari semua penggali atau minernya. Jadi dikumpulin jadi satu, mereka bekerja sama sampai mendapatkan, ibarat nanti dapat blok nih. Karena kita pakai mining pool bareng-bareng gitu ya, itu hasilnya di profitnya di share gitu ya. Jadi kita dibagi-bagi, pekerjaannya lebih mudah, uangnya lebih cepat di withdraw karena lebih cepat dapat untungnya, tapi ya hasilnya profitnya di share gitu ya. Nggak bisa kita nikmati sendiri-sendiri, nggak bisa, jadi benar-benar di share hasilnya. Kemudian kalau sobat mau mining solo, ini butuh kalau misalkan pakai VGA seenggaknya punya lebih dari 500 VGA card kalau mau mining solo atau menggunakan alat-alat yang lain. Jadi intinya menggunakan alat mining dalam jumlah besar baru bisa solo, karena solo ini sobat nanti baru bisa withdraw ya setelah dapat bloknya, dapat rewardnya gitu, itu baru berasa. Makanya kalau misalnya cuma pakai satu, mungkin sobat bisa bertahun-tahun nanti baru dapat satu blok gitu. Jadi di sini untuk mining itu ya yang selama ini saya ajarkan, kita miningnya di pool ya. Jadi itu adalah gambaran mining yang mungkin sobat bisa mudah gitu ya dipahami ya. Jadi selama ada transaksi yang terus berjalan di market, itu otomatis ya mining kita akan mendapatkan untung. Dan ada batasan juga. Jadi di saat mining itu kan seperti BTC, ada jumlah batasan koin BTC itu sampai berapa. Jika nanti BTC sudah terpenuhi, semua koin-koinnya sudah kebuka gitu ya, blok rewardnya sudah habis, ya otomatis miningnya nggak dapat uang. Terus gimana nasib dari miningnya? Tenang aja, jadi mining itu nggak cuman BTC, mining itu dulunya ada Ethereum. Ethereum itu dulunya PO ya, atau Proof of Work. Jadi menggunakan alat mining yang tadi saya sebutkan untuk mendapatkan Ethereum, membuka bloknya, untuk jaringan transaksi segala macamnya. Kemudian Ethereum nggak bisa di mining lagi karena dia sudah berubah menjadi POS atau Proof of Stake. Jadi yang memegang server adalah seseorang yang memegang koinnya paling banyak gitu. Terus bagaimana dengan koin lainnya seperti koin Doge dan koin receh lainnya? Itu semua juga bisa di mining. Tapi juga ada koin yang nggak bisa di mining seperti yang ETH sekarang ya, karena sistemnya sudah menggunakan POS. Terus apakah tetap bisa kita paksa untuk mining? Jawabannya bisa. Jadi kalian sebenarnya mining dengan algoritma yang lain, tapi untuk rewardnya yang harusnya dibayar dengan koin yang aslinya itu di-convert menjadi koin yang nggak bisa di mining tersebut. Contohnya ya, saya mining di Neshash yang kemarin pakai algoritma itu Octopus. Harusnya kan mendapatkan koin CFX gitu ya, tapi kok malah BTC yang didapat, itu dia. Jadi kalau Neshash ini ada opsi
opsional. Kita mau dibayar menggunakan koin tersebut atau koin yang lain. Jadi di Neses ini secara default pilihannya adalah menggunakan koin BTC. Jadi saya mining apapun menggunakan SMRIG misalkan, algoritma random X harusnya bisa mendapat koin Monero atau Zephyr, itu di-convert menjadi koin BTC. Karena menurut saya ya lebih enak begini. Jadi kita dapat BTC, harga BTC terus naik, otomatis ya pendapatan kita naik, uang yang sudah terkumpul juga naik gitu. Itu adalah gambaran dari beberapa versi mining ya. Jadi sebenarnya lebih banyak dari itu. Oke, sampai di sini saya harap kalian paham ya. Jadi saya nggak akan lebih dalam lagi karena nanti kalian akan pusing. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu alat apa saja yang digunakan untuk mining. Sebenarnya mining itu pakai alat dan alatnya khusus ya. Ini hanya contoh aja. Alat mining itu ada yang harganya dari ratusan juta gitu ya, hampir 1M gitu. Itu banyak. Dan ini kita cari contoh yang murah aja yang ada di market Indonesia seenggaknya. Jadi enak ngejelasinnya. Ini adalah alat mining namanya Unminer S17 Plus 73 THS kecepatannya ya, dengan PSU 200 sampai 240 volt. Jadi Unminer S17 Plus ini itu bisa mining koin apapun selama algoritmanya SHA-256. Jadi banyak ya algoritma yang menggunakan SHA-256 ini. Jadi algoritma SHA-256 ini bisa mining untuk Bitcoin, BCH, dan lain-lainnya. Selain menggunakan alat mining yang sebenarnya, kita juga bisa menggunakan VGA atau GPU pada komputer. Jadi ini adalah contohnya saya cari di Tokopedia yang sudah matang, karena dari mana kalian mau belinya yang udah matang jadi gitu ya. Di sini saya bukan kamu nyiapin ini jadi, modalnya untuk bikin itu tuh nggak murah ya, dan nggak mudah juga. Sekarang nyari VGA itu sudah mulai langka lagi. Dan ini adalah hasil rakitan orang lain yang kita coba pakai sebagai contohnya ya. Di sini menggunakan rig mining set 6 VGA RX 6600 XT yang kita buat kemarin di video sebelumnya ya. Yang ini menggunakan VGA atau GPU itu menggunakan VGA 3070. Jadi memang beda tipe ya. Yang satunya yang punya saya Nvidia, yang ini adalah dari Radeon. Oke. Di sini harganya totalnya 80 ya. Jadi mungkin bedanya sekitar 5 sampai 15 juta tergantung harga yang berjalan dan alat-alat tambahan lainnya ya. Jadi keuntungan mining menggunakan VGA ini, kalau misalkan algoritma yang di miningnya sudah nggak profit, itu bisa pindah ke algoritma yang lain. Itu sih keuntungan menggunakan GPU. Makanya di Indonesia lebih banyak yang mining menggunakan VGA atau GPU, karena dijual kembalinya juga mudah. Walaupun nanti pasti ditanyain ya, ini VGA bekas mining ya, tapi tenang aja, selama kalian punya VGA mining terus dirawat, di undervolt, pokoknya bener-bener bersih deh, nggak lembab sehingga tidak ada karat ya, nggak ada korosi, itu jualnya lebih gampang. Apalagi pas dijual tuh masih garansi, udah untung dari profit miningnya, terus VGA dijual tambah profit lagi kan. Jadi itulah kenapa banyak orang lebih memilih mining menggunakan VGA, karena ya bisa dijual kembali. Selanjutnya adalah CPU mining, yang saya sebenarnya sudah pernah bahas secara langsung ya. CPU miningnya menggunakan prosesor Intel yang memang dikhususkan untuk server. Jadi untuk core dan threadnya itu jumlahnya banyak banget ya. Jadi kalau mau lihat langsung aja ke videonya, karena di sana datanya lengkap termasuk profitnya juga. Dan kalau misalkan sobat mau beli, dan link pembelinya juga ada di video tersebut. Dan banyak juga yang WhatsApp ke saya nanyain, jadi sebenarnya butuh modal berapa sih, dan paling rendah itu modalnya berapa. Ada yang bilang saya megang 3 juta nih, kira-kira bisa mining apa ya. Oke, jadi ini setelah saya cari-cari di internet, terutama di Tokopedia ya, itu ada yang jual rig mining bekas namanya Bitmain Unminer L3 Plus dengan speednya 504 MHz. Nah ini harganya bekas ini ya, 1.350.000. Untuk algoritmanya itu script ya, jadi dia bisa mining di Neses juga, di Unpool, di Litecoin Pool, dan beberapa pool lainnya. Kemudian untuk koinnya itu juga banyak, ada Golden, Game, AMD. Jadi di sini sih yang saya kenal itu Dogecoin dan Litecoin. Jadi setiap alat, setiap device kayak mining CPU, GPU, dan alat mining itu mempunyai algoritma yang berbeda-beda ya targetnya. Jadi setiap algoritma itu ada koinnya masing-masing. Jadi satu algoritma itu bisa banyak koin. Nah, dari setiap koin itu pasti ada yang lagi naik, ada yang lagi turun. Kalau memang miner sejati, mereka akan update terus miningnya setiap hari. Koin apa yang lagi profit mereka akan kejar, walaupun nanti ribet, pasti harus bikin akun baru di broker baru, di tempat wallet baru gitu ya. Jadi mereka akan mengerjakan hal itu mungkin bisa hampir tiap hari. Jadi setiap hari mereka update koin apa yang lagi profit untuk di mining menggunakan algoritma yang support di alat mining yang mereka punya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, apakah mining itu harus deposit? Nah, banyak banget nih yang langsung ibaratnya mau transfer ke saya. Jadi mereka mau mining misalkan 5 juta, bahkan sampai belasan juta, sampai puluhan juta juga ada gitu ya. Seolah mau deposit saya.
Jadi nggak perlu deposit, mining itu nggak perlu deposit. Yang dibutuhkan adalah beli alat sama listrik di rumah. Itu kalau bisa dinaikin wattnya, karena mining ini wattnya lumayan tinggi ya. Semakin banyak alat mining kalian, otomatis wattnya juga akan semakin tinggi. Jadi mining itu bukan deposit kayak misalkan kita bayar nih 2 juta, kita bisa mining selama beberapa hari. Jangan, itu namanya cloud mining. Dan saya nggak pernah menyarankan untuk cloud mining saat ini. Dan saya pernah bahas juga videonya kenapa kita nggak nyaranin cloud mining. Silahkan search di YouTube, saya sudah saya bahas. Terus mining ini bukan investasi, jadi kalian kasih uang saya, kalian tinggal mendapatkan passive income. Misalkan 100.000 sehari, artinya ya sebulan 3 juta. Nggak bisa selalu dapat angka segitu. Jadi mining itu nggak hanya terus-terusan profit, bahkan ada juga yang minus. Jadi apakah mining itu cuan? Jawabannya adalah tergantung. Jadi mining ini ya harus pakai strategi, sama seperti kita investasi ke kripto, jual beli kripto, prinsipnya sama ya. Hanya beda kita menggunakan alatnya gitu, jadi menghasilkan koin sendiri. Terus kemudian banyak juga yang miningnya itu salah strategi karena lebih banyak nonton influencer yang setiap hari pamer rig miningnya, rig mining baru gitu. Terus tempat-tempat miningnya tuh luas banget gitu, akhirnya mereka baru ikut mining. Itu banyak banget yang telat. Karena apa? Mereka mining di saat semua harga udah naik, harga VGA naik, terus harga miningnya juga udah lagi tinggi-tinggi, harga koinnya lagi tinggi, semua tinggi. Jadi yang kalian siapkan modalnya, kalian belikan jadi modal, untuk balik modalnya itu jangka waktunya lebih lama. Nah, berbeda dengan orang yang miningnya hobi. Jadi mereka ya sudah paham lah pergerakan market seperti apa, koin apa yang mau naik, dengan berita-berita, dengan intuisi yang mereka miliki. Jadi mereka mining di saat koinnya mungkin harganya masih standar tapi sudah profit walaupun tipis, atau bahkan harga saat itu belum profit. Mining ini nggak bisa dijadikan pemasukan utama ya. Jadi mereka mining di saat mungkin profitnya belum banyak, tapi mereka tahu ini akan naik gitu ya, koinnya mungkin bagus gitu ya, dikelola oleh developernya dengan tujuan-tujuan perkembangan apalah gitu, janji-janji dari mereka. Terus di saat koinnya naik baru mereka jual. Ada juga yang mereka mau, ada juga mereka yang mining di hari itu. Ada juga yang mereka mining di hari itu, misalkan koin apa lagi tinggi, mereka langsung mining dan mereka withdraw secepatnya misalkan dikonvert ke BTC atau bahkan langsung dikonvert ke rupiah. Oke, jadi apakah mining itu cuan? Kita cek dengan alat-alat yang tadi ya. Yang pertama adalah Unminer S17 tadi. Oke, di sini menggunakan algoritma SHA-256. Kita cek di profitability calculator. Jadi ini update saat ini juga ya. Ini kita klik kemudian dan ini hasilnya. Dapat profit sekitar 100.000 per hari. Wow, ini menjanjikan banget ya, harganya padahal cuma 35 juta. Kalian lihatnya bukan dari situ, jangan dari situ gitu ya. Kita lihat dari secara lengkapnya ya. Dari wattnya berapa? Oke, kita cek ya. Ini wattnya adalah 3040 watt ya. Kemudian harga PLN ya ber KWH-nya, setahu saya di akhir tahun kemarin di tempat saya itu 144. Saya belum cek lagi yang tahun ini udah berapa ya. Kita coba calculate lagi ya. Kita lihat hasilnya. Bukannya profit 100.000, tapi ini minus ya. Kalian minus karena untuk bayar listriknya gitu ya. Jadi ya minus, kalau sehari aja udah minus ya dikali sebulan minus. Tapi kan bisa aja di hari ini minus, besoknya Bitcoin naik jadi 900 juta atau 1 M, ya otomatis dia akan profit walaupun mungkin profitnya kecil ya. Mungkin kalau kalian mau untung ya berarti pakai tenaga surya gitu ya, pakai solar panel dari matahari gitu. Nah mungkin bisa, tapi ini 3000 watt, berarti seberapa banyak panel yang dibutuhkan. Jadi kalian harus memperhitungkan tentang ini ya. Kita lanjut ke mining VGA yang 6600 XT ya dari Radeon ini. Coba kita cek. Oke, keuntungannya itu adalah 30.000. Kemarin yang punya kita yang 3070 kayaknya lebih gede ya dapatnya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini langsung aja kita masukkan tarif listrik saya dan kita hitung apakah dia profit. Yang mining VGA masih profit sekitar 14.000, tapi menggunakan 6 VGA, artinya sebulan di sini kurang lebih dapatnya 700.000. Terus kapan balik modalnya? Tadi modalnya 80-an kan tuh, bayangin. Oke, kita lanjut yang ke Bitmain Unminer ini ya. Yang dari semua ini harganya paling hemat gitu kan, walaupun ini bekas loh ya, bukan saya yang jual, ini saya cari di market di Tokopedia. Berapa keuntungannya setelah kita masukkan biaya listriknya? Kita coba lihat ya perhitungannya, minus 45.000 per hari. Luar biasa kan? Ini saya tidak bisa berpikir gitu ya.
Jadi inilah yang harus kalian pahami. Jadi walaupun ada yang murah gitu ya, cuman harga 1 jutaan gitu, itu belum tentu profit. Buktinya adalah di sini malah minus kita yang mining, kita yang beli koin, kok kita yang bayar listriknya lebih gede daripada yang dihasilkan. Jadi bagi sobat yang mulai mau mining, lebih baik dijadiin hobi dulu untuk menambah ilmu pengetahuan gitu. Jadi investasinya ke diri kita dulu, jangan langsung dikeluarkan duitnya. Atau mungkin kalau memang modalnya 100.000 sampai 5 juta gitu misalkan, bisa langsung trading di kriptonya aja atau beli koin-koin sekarang yang sebelum naik tinggi nih. Jadi kita beli dulu, tapi ya tetap harus punya ilmunya juga ya, nggak bisa sembarangan, nggak bisa gambling kan. Karena ini kan bukan judul ya. Jadi saran saya bagi kalian yang mau mining, lebih baik menggunakan PC harian dulu. Jadi sambil mempelajari semua, terus kita bisa kerja menggunakan PC tersebut, menghasilkan uang dari PC tersebut. Itu bisa dari main game. Saya pernah main game dan menghasilkan cuan, dan ada semua dokumentasi videonya saya sudah buat. Jadi kalian bisa farming dalam game tersebut dan beneran cuan jadi rupiah. Terus kalian juga bisa sambil belajar mining itu apa, segala macamnya, algoritma semua dipelajarin sampai nanti akhirnya kalian paham mining, baru kalian beli alatnya. Oke, mungkin video sampai sini aja sudah terlalu panjang kan, padahal itu semua sudah saya coba ringkas ya. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share supaya orang nggak banyak ketipu tentang mining ini. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.